Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan untuk sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan jin dan setan. Namun terkadang jin dan setan dapat berubah wujud dari bentuk aslinya menjadi bentuk lain. Sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Setan dan sebagian golongan jin merupakan kelompok makhluk yang ingkar dengan perintah Allah sejak diusir dari surga pada zaman penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tidak hanya itu, setan dan jin bisa berubah wujud menjadi sosok makhluk lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka." Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa suatu ketika Abu Sa'id pernah datang ke seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Setibanya di rumahnya, pemilik rumahnya ternyata sedang sholat. Abu Sa'id pun menunggunya. Ketika itu ia melihat ada seekor ular di tumpukan pelepah kurma di pojok rumah. Abu Sa'id hendak membunuh ular tersebut, namun dilarang oleh pemilik rumah dengan isyarat. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bercerita tentang sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia akibat ia membunuh ular jelmaan jin tersebut. Dari riwayat itu bisa disimpulkan bahwa jin terkadang berubah wujud menjadi ular. Wujud ular itu dapat hadir berupa nyata ataupun di alam mimpi. Sebagaimana halnya dengan manusia, bangsa jin juga terbagi dalam dua golongan, yaitu jin yang memiliki sifat baik dan jin yang memiliki sifat jahat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan jin yang Allah abadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Jin ayat 11 yang artinya, "Dan sungguh di antara kami ada yang soleh dan ada pula yang tidak demikian halnya. Adanya kami mengambil jalan yang berbeda-beda." Quran surat Al-Jin ayat 11. Selain golongan jin yang bisa berubah menjadi ular, ada pula golongan jin yang dapat mengganggu kita beribadah. Jika kita pernah merasa muncul niat untuk menunda sholat, sebenarnya niat itu muncul dari bisikan setan, yaitu kanzab. Dia akan menempuh segala cara agar sholat seorang hamba kosong dari nilai atau minimal rendah kualitasnya. Utsman pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu sholat dan bacaanku." Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Itulah setan yang disebut dengan kanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka bacalah ta'awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri 3 kali." Hadis riwayat Ahmad. Diceritakan jin yang mencoba mengganggu manusia ketika sholat ini juga bisa berubah wujud menjadi anjing hitam. Hal ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang anjing hitam yang lewat dan mengganggu sholat para sahabat. Rasulullah SAW memberikan penjelasan karena anjing hitam adalah setan. Lalu bagaimana jika sedang sholat dilewati oleh anjing hitam? Dikatakan jika yang lewat di depan itu adalah anjing hitam, keledai dan wanita yang sudah balik, maka ini bisa membatalkan sholat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Saibah yang disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Yang bisa membatalkan sholat anjing hitam dan wanita yang sudah balik." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Saibah. Anjing yang dimaksud adalah anjing hitam sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Jika salah seorang dari kalian sholat dan ia tidak menghadap sesuatu yang tingginya setinggi ujung pelana atau bagian tengah pelana, maka sholatnya bisa dibatalkan oleh anjing hitam, wanita, dan keledai. Hadis riwayat Tirmidzi. Batalnya sholat dalam hal ini berlaku baik jika sholat memakai sutroh ataupun tidak. Kemudian wanita, keledai, atau anjing lewat di antara ia dan sutrohnya. Namun tidak berlaku untuk makmum sholat jamaah, karena sutroh imam adalah sutroh bagi makmum. Dan makmum tidak disyariatkan untuk menahan orang yang lewat di depannya. Sehingga jika wanita atau keledai atau anjing lewat di antara shaf sholat jamaah, maka tidak membatalkan sholat. Sebagian ulama berpendapat bahwa secara mutlak sholat tidak bisa dibatalkan dengan lewatnya sesuatu. Sedangkan hadis ini maksudnya batal pahala atau kesempurnaan sholatnya. Tentu saja ini merupakan takwil yang tidak memiliki dasar dan petunjuk Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.